Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin, karena ini waktunya terbatas, jadi yang saya hormati Bapak Raja dan staf penghulu, dan Bapak Iman dengan staf penghulunya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita ini semua dalam perjalanan hidup dan akhirnya hidup kita mendapatkan husnul khotimah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah akan atas nikmat. Kalau sehat, kambing juga sehat. Kalau makan, ayam juga makan. Tapi nikmat Allah yang paling besar, yang pernah Allah tawarkan kepada Qarun dan Fir'aun, itu nikmat iman dan Islam. Qarun orang kaya, hartanya banyak, tapi ketika sakaratul maut dia sedih bukan karena kehilangan harta, tapi hidayah yang pernah Allah berikan, karena dia masih menjadi sepupunya Nabi Musa. Pernah beriman, cuma karena dia tergiur dengan harta, Allah ambil hidayah. Ustaz, mohon maaf, ya. Ustaz bisa berdiri sedikit, soalnya jemaah yang di belakang saya kelihatan. Allah Akbar. Yang kedua, Fir'aun. Rumah kita tak semewah kerajaannya Fir'aun. Kita tidak punya pengikut begitu banyak seperti Fir'aun. Punya kerajaan, punya harta banyak. Dikirim dua Allah subhanahu wa ta'ala dua orang nabi, Nabi Musa, Nabi Harun. Ditawarkan hidayah, dia tolak. Tapi dia padede. Ketika sakaratul maut, ketika dia tahu hidayah itu berharga saat sakaratul maut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maaf ya, saya kalau ceramahnya modelnya begini sudah. Jadi temanya Al-Quran sebagai penyatu umat dan Isra wal Mi'raj. Saya biasa kalau ceramah bawa kitab. Saya bawa kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Saya baca satu hadis saja, nanti akan saya kaitkan dengan Al-Quran sama Isra wal Mi'raj. Wa rawiya an Muslim rahimahumullah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang bernama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu." Kalau bahasanya idza matal insanu, bahasa Jawana nalikone mati sapa manungsa. Kalau bahasa negeri saya agak sulit cara ke bahasa asing dulu. Ketika matinya orang manusia mati, in qata'a amaluhu, maka semua amalnya terputus, illa min salasin, kecuali tiga. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu. Saya bahas waladun salih. Bagaimana kita punya anak ingin saleh kalau dia tidak bisa baca Quran? Maaf, dia boleh S1, boleh S2, boleh doktor, boleh insinyur. Tapi pertanyaannya, ketika dia S1, S2, dokter, insinyur tidak bisa baca Quran, dia pintar kasing? Dia pintar kasing? Ah, ibu dong yang jawab, bukan beta. Orang tatua dulu itu dia perintah dia penganak pi ma ngaji. Itu orang tatua dulu. Kenapa?
Kata Nabi, man qara'al Qur'ana fis sholati wa huwa qaimun. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, posisinya berdiri, falahu kullu min arfin mi'atu hasanatin. Maka orang yang sholat baca Al-Quran, satu huruf dapat 100 kebaikan. 100 baru baknya. Bismillah ada 19 huruf. Baru baknya saja sudah dapat 100 kebaikan. Pertanyaannya, anak kita bisa baca Quran kesing? Anak 8 bisa baca Quran kesing? Insya ilmu bermanfaat. Kedua, sholat. Sholat itu harus wudu. Pertanyaannya, sebagai orang tua pernah nggak ajar anak sekali saja wudu? Saya kalau ceramah modelnya begini. Pernah nggak kita sebagai orang tua ketika istri hamil, dijaga betul. Setelah melahirkan, dijaga betul. Kita cari makanannya. Pertanyaannya, pernah nggak kita ajarkan anak kita sendiri wudu? Atau ajarkan kita anak kita sendiri surat Al-Fatihah? Gak banyak-banyak. Kalau saya ceramah modelnya begini. Karena wudu itu syarat sahnya sholat. Kalau wudunya nggak beres, maaf, ibu di kuburan dapat hantam. Beda. Sedangkan kalau kita sudah ada dalam kubur, anak berwudu mau sholat, ketika malaikat pukul stop, dia mengana ada mau sholat. Atau kita yang ada di dalam kubur banyak dosa, dipukul sama malaikat, anak baru baca Bismillahirrahmanirrahim, malaikat stop. Kenapa? Anak tahu ngaji dari siapa? Bapaknya, ibunya. Maaf bu, tangan berjalan. Jadi kalau S1 sekarang banyak pengangguran. Kalau saya boleh S1 silahkan. Tapi maaf, kalau kau S1 tapi tidak bisa baca Quran, saya biasa isi di Masjid Bundaran, Darul Hasanah Pokah. Biasa saya ngimami di situ maghrib isya. Yang datang mahasiswa mau belajar, saya tanya, kamu mahasiswa? Iya. S1 itu orang pintar apa orang bodoh? Dia jawab orang pintar. Pertanyaan saya, kalau dia S1 tidak bisa baca Quran, dia bodoh atau pintar? Dia jawab lagi bodoh. Jadi ini wasiat Nabi, sebelum kita wafat, kita perhatikan anak kita. Dia bisa sholat, bisa wudu, bagus. Dia baca Qurannya bagaimana? Supaya apa? Yad'u lahu. Supaya anak kita ini bisa mendoakan kita. Maaf, pernah sini ada nggak sekali saja seorang anak mengimami jenazah bapaknya, anak kandungnya sendiri, bukan bapak imam para apa? Kalau bapak imam itu sudah biasa, tapi kalau anak kandungnya yang dia kasih pendidikan, yang dia kasih makan, bapaknya jadi jenazah, bapaknya jadi jenazah, anaknya jadi imam buat bapaknya atau ibu kandungnya. Pernah enggak? Jarang bu. Saya kalau lihat begitu mengenaskan. Kenapa? Orang tuanya habis biaya, ternyata anaknya tidak bisa sholat 5 waktu. Orang tuanya masuk kubur, bapaknya dapat palungku. Tapi kalau anaknya, ya Allah, tidak S1, tidak S2, bisa baca Al-Quran, sholatnya baik, biar bapak di dalam kubur tenang, aman. Kenapa? Punya anak solehah, karena ilmunya manfaat.
Ini 3 amal manusia yang tidak terputus. 1, sedekah jariah. Bagaimana dia tahu sedekah jariah? Dari ilmu yang manfaat. Kalau ilmu manfaat itu tidak tunggu harus S1 baru dikatakan ilmu manfaat. Tidak. Tidak tunggu 1 harus S2. Oh, itu baru ilmu manfaat. Tidak. Ketika ibu hari ini pulang, anak kemari mengaji, cucu kemari mengaji. Ketika ibu ajarkan, maka itulah ilmu manfaat. Kenapa? Bisa jadi ketika kita di dalam kubur disiksa, kita punya cucu yang tadi kita cuma ajar Bismillahirrahmanirrahim, malaikat lepas hukumannya. Dia mau menikah, jangan tanyakan kapan dia menikah anak ibu bapak. Tanyakan dia sholatnya bagaimana dulu. Ajarkan dia sholat, ajarkan dia wudhu, ajarkan dia Al-Quran. Beres sudah. Kalau baca Indonesia itu biasa. Karena dalam hadis Nabi, yang asing itu orang beriman, mengaku Islam, tapi tidak bisa baca Quran. Aneh kasih? Aneh. Mengaku Islam tapi bisa baca Quran, kan bingung. Katong bingung. Ini waktu bisa bonus ketika sih. Bisa ya? Jadi saya kalau disuruh ceramah modelnya seperti ini. Saya tidak gambarkan yang jauh-jauh, tidak. Saya gambarkan kisah nyata. Apa yang hari ini terjadi di kita. Itu saja. Anak kita berapa bisa mengaji, berapa yang sudah bisa sholat. Itu sponsor ya, itu saja Bu. Kalau ibu punya anak sudah bisa sholat, punya cucu, mohon maaf, HP ini mahal kasing? Mahal? Mahal mana anak dengan HP? Anak. Maka anak diajarkan ilmu agama supaya lebih mahal. Ibu kemana-mana bawa HP, dengar pengajian sepi bawa anak, dengar sholat terbawa anak. Kenapa kemana-mana bisa bawa anak HP? Kalau kita sholat bawa anak. Nabi ajarkan gendong cucunya, anaknya Zainab ketika sholat. Saya sendiri praktekkan anak saya. Saya ketika sholat saya gendong, jangan cuma hanya menyampaikan, karena nanti saya tanggung jawab di akhirat. Kenapa anak harus dibawa? Ketika kita bawa anak ke mall boleh, dia tahu ini barang mahal. Oh, HP mahal itu ini, baju yang merek bagus itu ini, makanan yang enak itu ini. Tapi kalau kita punya anak, bapak ibu bawa ke masjid, dia akan tahu cara wudhu seperti ini, cara takbir seperti ini, baca Al-Fatihahnya seperti ini, sujudnya seperti ini, rukuknya begini, salamnya begini, zikirnya seperti ini. Kenapa kita boleh bawa anak kita ke mall, tapi kenapa kita tidak sering bawa anak kita ke masjid? Kalau ketemu biasa begini ke anak, nak, pi mengaji. Kalau dia sempi mengaji, ketemu bilang anak-anak nakal, toh? Tapi perintah Allah, manusia sholat. Kalau sing sholat dia nakal kasih. Nakal tapi tidak sadar. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, saya ini kalau ceramah tidak banyak. Paling saya gambarkan berapa anak kita yang bisa sholat berapa, bisa mengaji berapa. Ketika dia punya harta banyak, maka wasiat, wahai anakku, ilmumu kau harus manfaatkan. 1, sedekah dengan cara bangunkan masjid, hadiahkan kepada orang tuamu ini. Hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tuamu ini. Wahai anakku, kau boleh S1, tapi jangan sampai kau tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Ketika bapak wafat, kau membaca Al-Quran, maka Allah akan mengampuni dosaku. Wahai anakku, anak soleh itu tidak harus punya harta yang banyak,
Tapi anak soleh itu saya tahu dia pasti bisa membaca Al-Quran. Saya tahu dia bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengajarkannya berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Cukup Cukup? Ayo lanjut. Cukup lanjut. Waktu itu. Jadi ibu-ibu pulang mulai hari ini kalau kita punya cucu dibawa, diajarkan walaupun hanya alif bata. Karena satu huruf Allah kasih pahala 10. 30 huruf hijaiyah, 30 kebaikan. Dan sebenarnya saya mau titip pesan buat Bapak Raja. Tolong perhatikan guru mengaji. Kenapa? Karena tidak ada guru mengaji, saya ini bodoh mengaji. Kalau tidak ada guru mengaji, maka Bapak Imam tidak bisa menjadi imam. Karena diajarkan oleh guru mengaji. Kalau tidak ada guru mengaji, maka orang satu negeri tidak bisa baca Al-Quran. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masih sepupuhnya Nabi, anak mantunya Nabi, kasih tahu, kalau saya orang yang diajarkan satu huruf boleh jual, boleh saya dijual, boleh saya dimerdekakan atau menjadi budaknya, terserah. Maka dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu satu huruf, harga satu huruf itu 1000 dinar. 1000. Bagaimana kalau guru mengaji ajar alif ba sampai ya 30 huruf, balon dia pun Al-Fatihah, balon lagi dia pun Iqra 1 sampai 6, belum lagi dia pun juz amma, balon lagi 30 juz. Berapa ribu yang kita bayar? Maka hadirin rahimakumullah, karena salat Isra wal Mi'raj, intinya salat. Salatnya sah apabila wudunya sah. Wudunya orang mau salat harus bisa baca Quran. Itu saja. Akhirul kalam dari saya. Maaf, anjing itu dia najis. Dibersihkan dengan 7 air dicampur tanah. Kalau anjing najis kencing di sini atau berak di sini, kita bersihkan dengan 7 air dicampur tanah, najisnya hilang. Tapi maaf kalau kata-kata saya kasar, menyakiti hati ibu, saya mau cuci dengan air apa? Ya, cuma hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.